Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyak. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Tuyul. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Pesugihan ini diambil dari salah satu keluarga yang memiliki cerita kelam yang mengerikan. Sebut saja Pak Surip. Keluarga Pak Surip memang hidup pas-pasan. Ia hanya seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang tak terlalu luas. Seringkali dirinya mengeluh karena penghasilannya tidak setara dengan kebutuhannya. Apalagi untuk kebutuhan sehari-harinya, Pak Surip sampai rela untuk meminjam uang ke orang lain. Namun semuanya berubah. Semenjak Pak Surip melakukan perjanjian dengan salah satu dukun, hidupnya semakin kaya raya. Segala kebutuhannya dapat diselesaikan. Ia juga mampu membayar seluruh hutang-hutangnya yang telah lalu. Bahkan semenjak Pak Surip menjadi kaya raya, banyak orang yang berdatangan hanya untuk mendapatkan rahasia dari kekayaannya itu sendiri. Dan rahasia untuk menjadi kaya raya versi Pak Surip adalah dengan memelihara tuyul di rumahnya. Kehidupan Pak Surip berubah total semenjak dirinya memelihara tuyul. Ditambah lagi segala keinginan yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Surip tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dengan secara kebetulan, Pak Surip memiliki seorang istri bernama Ibu Nita. Pak Surip ingin menjadikan Ibu Nita sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Menurut Ikin, Pak Surip tidak memberitahu kepada istrinya kalau dia melakukan pesugihan tuyul itu terhadap istrinya. Berawal dari Ibu Nita yang tiap malam mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Ibu Nita kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun, keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Ibu Nita. Pak Surip mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu, muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Ibu Nita. Pak Surip merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, semenjak Pak Surip melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya Pak Surip sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah Pak Surip akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Surip berkeliling ke tiap rumah-rumah, ia mendapatkan seseorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirman. Pak Dirman pernah didapati Pak Surip main ke rumahnya. Awalnya Pak Dirman mengira Pak Surip hanya sekedar main. Namun ternyata anak dari Pak Dirman bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir.
Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Surip. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari, dengan sekejap seluruh harta benda istrinya yaitu Ibu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Ibu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya, para warga menelusuri keluarga Pak Surip. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Surip yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Surip. Mereka menuntut kepada Pak Surip bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan Pak Dirham dan Ibu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Surip memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. "Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan," ucap Pak Surip. "Kenapa emangnya, Pak?" tanya Bunita. "Udah pakai aja," pinta Pak Surip. Akhirnya Bunita pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bunita menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Ibu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Surip. "Bakar rumahnya, bakar!" teriak warga. "Kampung ini harus bersih dari pesugihan," jelas warga lainnya. Namun sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Pak Surip dan Bunita pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. "Ada apa ini?" tanya Pak Surip. "Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan?" tanya warga. "Apa buktinya?" tanya Pak Surip. Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. "Nak, coba kamu cari, ada nggak tuyulnya?" pinta Pak Dirham. Akhirnya Bagus pun dipersilahkan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. "Ada nggak tuyulnya?" tanya Pak Dirham. "Nggak ada Pak," jawab Bagus. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut? "Nggak ada bukti kan?" tanya Pak Surip. Bunita menarik baju Pak Surip dan mengatakan hal yang mengejutkan. "Pak, payudaraku sakit," jelas Bunita. "Tahan sedikit, tunggu warga bubar," pinta Pak Surip. Ternyata Pak Surip menyuruh Bunita menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigit puting payudara dari Bunita. Dan untungnya bersama dengan itu para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak Surip pun berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu istrinya sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana, tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lambat laun, Pak Surip merasakan hal yang tidak nyaman dengan kondisi istrinya. Dia pun bingung karena si tuyul ini selalu mengeluh meminta kebiasaan buruknya, yaitu menyusui kepada istrinya. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip marah akan hal itu. Dia bahkan sempat memukuli si tuyul karena telah membuat istrinya terjatuh sakit. Puncak kemarahan Pak Surip adalah ketika dia memutuskan kontrak itu terhadap si tuyul demi menyelamatkan istrinya. Pak Surip sendiri benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya menderita. Kontrak pemutusan hubungan antara Pak Surip dengan si tuyul itu berhasil dilaksanakan. Pak Surip tidak lagi melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan istrinya.
Namun imbasnya adalah seluruh harta yang didapatkan dari hasil pesugihan ludes terbakar. Pak Surip kembali jatuh miskin. Anehnya, tuyul yang diputuskan kontraknya oleh Pak Surip menangis di ujung desa. Orang yang pertama kali menemukan hal ini adalah Ikin. Ikin melihat tuyul milik Pak Surip sedang menangis. Setelah ditanya mengapa, tuyul itu menjawab, karena tidak boleh menyusui Bunita lagi. Oke teman-teman, sekian ceritanya. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.